Halo gengs, namaku Erwin. Dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone dengan layar refresh rate 90Hz. Nah, kali ini aku kembali membahas soal layar, yaitu yang mempunyai refresh rate 120Hz. Nah, jadi langsung saja ini dia 6 handphone layar 120Hz termurah per Juli 2021. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi game turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120Hz, dan touch sampling rate 240Hz. Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Ponsel ini membawa sejumlah peningkatan dari segi spesifikasinya, khususnya pada sektor dapur pacu. Poco X3 Pro kini diotaki dengan sistem on-chip Snapdragon 860, berikut kapasitas RAM 6 atau 8GB, serta media penyimpanan internal 128 atau 256GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 1TB. Xiaomi turut membekali Poco X3 Pro dengan panel IPS LCD seluas 6,67 inci 1080x2400 pixel. Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Di sisi atas layar terdapat pansel berisi kamera selfie 20 megapiksel. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, konfigurasi kamera Poco X3 Pro mengalami penurunan resolusi dari 64 megapiksel di Poco X3 NFC menjadi 48 megapiksel. Hal ini juga terjadi pada kamera ultrawide, di mana Xiaomi memangkas resolusi kamera ultrawide Poco X3 Pro menjadi 8 megapiksel dari sebelumnya 13 megapiksel di Poco X3 NFC. Sementara itu, kedua kamera lainnya terdiri dari kamera makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk pertama kalinya, Xiaomi menyematkan panel layar AMOLED pada jajaran ponsel di kelas menengah. Xiaomi mengungkapkan, biasanya layar jenis ini digunakan pada smartphone yang harganya 4 jutaan ke atas. Layar Redmi Note 10 Pro lebih bongsor daripada saudara kandungnya, yakni memiliki diagonal 6,67 inci. Layar ponsel ini juga telah mendukung refresh rate 120Hz. Dari segi desain, Redmi Note 10 Pro tidak jauh berbeda dengan versi reguler. Di atas layar bagian tengah terdapat sebuah punch hole kecil
sebagai rumah dari kamera selfie 16 megapiksel. Di bagian punggung, masih terdapat sebuah modul kamera persegi panjang yang menjadi rumah bagi kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, 5 megapiksel kamera telemakro, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Selain itu, Redmi Note 10 Pro juga sudah dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Vivo X60 memiliki layar AMOLED seluas 6,56 inci dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Berikut kaca pelindung Gorilla Glass 6. Di sisi atasnya terdapat punch hole yang memuat kamera selfie 32 megapiksel. Di bagian belakang terdapat 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan kamera portrait 13 megapiksel 2 kali optical zoom. Untuk hardware, Vivo X60 mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G dengan RAM 8GB, media penyimpanan sebesar 128GB, dan baterai 4300 mAh dengan fast charging 33 watt. Xiaomi resmi meluncurkan ponsel flagship Mi 10T Pro di Indonesia pada Selasa 8 Desember 2020 lalu. Berbeda dengan Mi 10 regular, Mi 10T Pro hadir dengan harga yang lebih ekonomis. Mi 10T Pro mengusung layar IPS seluas 6,67 inci Full HD Plus dengan refresh rate 14.4 Hz. Di bagian kiri atas layar, Xiaomi membekali Mi 10T Pro dengan kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Mi 10T Pro memiliki konfigurasi kamera ultrawide, makro, dan selfie dengan resolusi identik dengan Mi 10T. Hanya saja kamera utamanya lebih mumpuni karena beresolusi 108 megapiksel dan sudah dilengkapi dengan OIS. Di sektor dapur pacu, Mi 10T Pro ditenagai dengan sistem on-chip Snapdragon 865 dengan pengolah grafis Adreno 650. Dengan kapasitas penyimpanan 8/256GB, ponsel ini mengandalkan kapasitas baterai 5000 mAh yang sudah didukung dengan fitur fast charging 33 watt. Secara desain, Samsung Galaxy S20 FE dibekali dengan layar Full HD Plus Infinity O Super AMOLED yang berukuran 6,5 inci. Menyempurnakan layarnya, perangkat ini didukung 120 Hz refresh rate yang menjanjikan pengalaman yang lebih smooth. Sebagai dukungan jeroan, Samsung Galaxy S20 FE ditenagai chipset Exynos 990 dengan clock speed maksimum mencapai 3,0 GHz. Jeroan handal ini dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Menutup kesempurnaan Samsung Galaxy S20 FE, Samsung membekali perangkat ini dengan baterai berkapasitas 4500 mAh yang sudah mendukung fast wireless charging 2.0 dengan sistem operasi Android 10. Nah, itulah 6 handphone layar 120 Hz termurah per Juli 2021 ini.
Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.